Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Afif Farihah, NIM 192121058 dari kelas HKI 5B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Ahkam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pembahasan mengenai perceraian dalam tafsir ayat-ayat ahkam. Seperti yang kita ketahui bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dan istri. Perceraian sendiri berasal dari kata cerai yang secara bahasa berarti pisah atau talak. Sedangkan dalam fikih perceraian berarti talak atau firqah. Talak sendiri mempunyai arti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan firqah memiliki arti bercerai. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai perceraian yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 22, Quran surat Al-Baqarah ayat 229, kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 231, dan Quran surat At-Tolak ayat 1-3, kemudian Quran surat At-Tolak ayat 4-7, serta Quran surat Al-Ahzab ayat 49. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 3 tafsir ayat, yaitu yang pertama Quran surat Al-Baqarah ayat 229, Quran surat Al-Baqarah ayat 231, dan Quran surat Al-Ahzab ayat 49. Langsung saja, yang pertama yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Ayat ini menjelaskan tentang jumlah talak. Adapun terjemahan dari ayat ini yaitu talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya yaitu suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu seorang wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa talak itu terbatas dan terikat. Talak yang dapat dirujuk hanya 2 kali. Apabila terjadi talak pertama, maka pada masa iddah si istri tersebut, suami mempunyai hak untuk merujuknya kembali dengan tidak melakukan akad baru. Akan tetapi, jika masa iddah tersebut terus berjalan hingga habis, maka si istri tersebut terlepas darinya. Dalam artian tidak dapat kembali lagi kepada suaminya tersebut kecuali dengan akad dan mahar yang baru. Adapun jika telah adapun jika telah terjadi talak sebanyak 3 kali, maka talak tersebut termasuk ke dalam talak bain kubro, dan dia tidak boleh merujuknya dalam masa iddah atau mengawininya kembali setelah masa iddahnya, kecuali dengan syarat si istri tersebut menikah kembali dengan laki-laki lain, kemudian terjadi perceraian antara keduanya dengan wajar atau dengan alasan yang wajar, dan telah bain habis iddahnya serta tidak dirujuk kembali oleh suami keduanya tersebut, atau
terjadi beberapa kali talak dengan suami keduanya itu. Maka pada waktu tersebut boleh si istri kembali dengan bekas suaminya, boleh kembali dengan bekas suaminya yang pertama. Setelah terjadinya talak dua, suami boleh menahan dengan ma'ruf, yakni rujuk dengan cara yang baik, atau menceraikan dengan ihsan, yaitu dengan cara yang baik pula. Kemudian dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa tidak halal bagi suami menarik kembali tidak halal bagi suami menarik kembali pemberian, baik berupa mas kawin, nafkah, sedekah, apapun itu yang telah diberikan kepada istrinya selama mereka hidup berumah tangga, kecuali jika si istri tersebut merasa tidak suka atau sudah tidak nyaman untuk hidup bersama dengan suaminya lagi, atau si istri merasa jika apabila rumah tangganya diteruskan akan menjadikan si istri tersebut durhaka kepada suaminya karena tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh suaminya. Maka dalam kondisi seperti ini si istri boleh meminta cerai dari suaminya dan membayar iwat. Iwat ini berarti pengganti pemberian atau pengganti mahar, dengan mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya kepadanya. Hal ini seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas bahwasanya istri Sabit bin Qais datang menghadap Rasulullah SAW. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, suamiku Sabit bin Qais tidak akan kupatuhi perintahnya lagi karena aku marah melihat tingkah lakunya yang tidak baik itu. Aku takut kalau aku jadi orang kafir kembali karena berkhianat dan durhaka kepada suamiku." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Apakah engkau bersedia memberikan kembali kebun yang sudah diberikan suamimu sebagai mas kawin dulu, dan dengan demikian engkau akan diceraikannya?" Kemudian istri Sabit bin Qais itu menjawab, "Saya bersedia mengembalikannya asal aku diceraikan, ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata, "Hai Sabit, terimalah kembali kebunmu dan ceraikanlah dia kembali." Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mengatur kehidupan rumah tangga yang tidak boleh dilanggar, supaya terwujudnya rumah tangga yang bahagia, tidak ada perselisihan di antara suami dan istri. Maka barang siapa yang melanggar atau yang tidak mematuhi yang ditetapkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian ayat yang kedua yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 231. Ayat ini membahas mengenai batas akhir iddah dan rujuk. Adapun terjemahan dari ayat ini yaitu apabila kamu mentalak istri-istrimu kemudian mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa yang berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah atau As-Sunnah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya, dan bertakwalah kepada Allah
serta ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 231. Ayat ini menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan sampai waktunya pada ayat ini, yaitu mendekati akhir idahnya. Apabila telah mendekati masa atau waktu akhir idahnya, maka suami boleh merujuk istrinya dengan niat untuk mengadakan perbaikan atau islah dan bergaul dengan cara yang ma'ruf. Inilah yang dimaksud dengan al-imsak bil ma'ruf, menahan dengan cara yang ma'ruf, atau membiarkan idahnya habis sehingga status istri menjadi tertalak bain. Yang dimaksud dengan tasyrih bi ihsan, yaitu melepaskan dengan cara yang baik, tidak menyakitinya dan tidak meminta tebusan dari istri, serta tidak menghalanginya untuk menikah dengan lelaki lain yang disukainya. Sebagaimana terjemahan dari ayat ini, yaitu janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena yang demikian kamu menganiaya mereka. Adapun dalam ayat ini Quraisy Shihab mengatakan bahwa ayat 231 ini dijelaskannya batas akhir pilihan itu dengan mengisyaratkan bahwa rujuk adalah jalan terbaik menurut redaksi yang digunakannya. Ayat ini balagna ajalahunna, yang secara harfiah berarti telah sampai masa akhir waktunya atau idahnya. Yang dimaksud adalah mendekati batas akhir idahnya, karena jika telah sampai pada waktu selesai idahnya, suami tidak lagi memiliki hak untuk memaksa istrinya tersebut untuk rujuk kembali kepadanya. Oleh karena itu Allah memilih redaksi ini dalam hal perceraian untuk memberi kesempatan kepada suami untuk memikirkan lagi agar beriktikad melakukan perbaikan dengan cara rujuk kepada istrinya tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 49. Ayat ini menerangkan atau menjelaskan mengenai wanita yang ditalak sebelum digauli, atau wanita yang ditalak sebelum adanya hubungan antara suami dan istri. Terjemahan dari ayat ini yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 49. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa wanita-wanita yang diceraikan sebelum digauli atau sebelum disetubuhi, apabila sudah ditentukan maharnya atau sudah ditentukan berapa besar maharnya tersebut, maka baginya setengah dari jumlah mahar yang telah ditetapkan itu. Hal ini sesuai sama dengan pendapat atau menurut Quraisy Shihab, jika perceraian dijatuhkan sebelum adanya hubungan suami istri, namun telah disepakati kadar atau besar mahar sebelum perceraian, yang wajib diserahkan oleh suami adalah 1/2 dari jumlah yang ditetapkan. Karena salah satu tujuan utama dari pernikahan itu belum terlaksana, yaitu
belum adanya hubungan seks atau hubungan suami istri antara keduanya. Kemudian apabila maharnya belum ditentukan, maka bagi wanita tersebut berhak mendapatkan hadiah berupa harta benda yang sesuai dengan kemampuan laki-laki yang menceraikannya. Dan pada ayat ini ditambahkan ketentuan tentang masa iddah bagi wanita yang ditalak namun belum disetubuhi atau belum digauli. Maka baginya tidak ada iddah karena jima atau persetubuhan belum terjadi di antara suami dan istri tersebut. Dengan ini maka wanita yang belum dicampuri atau belum digauli tersebut rahimnya masih suci dan bersih sehingga tidak perlu adanya iddah untuk menunggu. Pada ayat ini Allah juga menjelaskan bahwa bekas suami yang menceraikan itu hendaklah memberi mut'ah, yaitu suatu pemberian untuk menghibur dan menyenangkan hati istri yang diceraikannya. Adapun besar dan kecilnya jumlah mut'ah tersebut tergantung dengan kesanggupan atau kemampuan suami yang menceraikannya itu, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 236, yaitu tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau campuri atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 236. Dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya Nabi SAW telah menikahi atau telah mengawini Umaymah binti Syarahil. Ketika Umaymah masuk ke dalam rumah Nabi, Nabi mengulurkan tangan kepadanya, namun dia seakan-akan tidak menyukai cara penyambutan Nabi tersebut. Maka Nabi menyuruh Abu Usaid agar memberikan 2 potong baju yang baik yang terkenal pada waktu itu sebagai hadiah perceraian. Hadis riwayat Bukhari. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.